Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, ketemu lagi kita di pertemuan kedua mata pelajaran geografi untuk kelas 10 IPS ataupun kelas 12 IPS pada saat review mata pelajaran geografi kelas 10. Pada hari ini kita akan membahas bagian kedua dari pertemuan kita, yaitu konsep dasar geografi dengan kompetensi inti atau kompetensi dasar adalah memahami konsep geografi. Indikator pencapaian kompetensinya adalah siswa mampu untuk menjelaskan konsep geografi. Yang pertama, kita sudah menjelaskan hakikat geografi di pertemuan kemarin. Hari ini kita bicara konsep geografi. Konsep geografi itu ada berikut. Sebelum saya sampaikan konsep geografi, ini adalah materi geografi secara keseluruhan. Jadi ada konsep geografi, pendekatan geografi, prinsip geografi, cabang geografi, manfaat geografi. Khusus untuk konsep geografi itu ada 10 konsep dasar yang akan kita paparkan pada hari ini. Pendekatan geografi pada pertemuan berikutnya terdiri dari 3 pendekatan, yaitu keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Sedangkan prinsip geografi itu ada 4 prinsip, yaitu prinsip persebaran, prinsip deskripsi, prinsip interrelasi, dan prinsip korolagi. Cabang ilmu geografi banyak sekali. Intinya adalah geografi mengambil banyak ilmu-ilmu lain yang membantu geografi untuk menjelaskan fenomena geosfer. Ya. Kita lanjut. Ini konsep geografi. Pada materi terdahulu kita sudah belajar namanya fenomena geosfer. Fenomena geosfer itu adalah kejadian-kejadian. Nah, pada bagian ini kita akan coba lebih mendetailkan. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa di permukaan bumi terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam. Perhatikan pernyataan berikut. Mengapa permukaan bumi tidak rata, melainkan ada bagian yang tinggi seperti dataran tinggi, bukit, gunung atau pegunungan, serta ada pula bagian-bagian yang rendah seperti lembah, palung atau ngarai, sehingga terdapat berbagai kawasan muka bumi yang berbeda karakteristiknya. Ya, karakteristik bisa secara fisik ataupun sosial kemasyarakatan. Yang kedua, mengapa suhu di wilayah pantai sangat panas sedangkan di pegunungan dingin? Berikutnya, mengapa daerah A memiliki curah hujan tinggi sehingga berbagai jenis tumbuhan tumbuh subur, sedangkan daerah B sangat gersang? Yang keempat, apa yang menyebabkan daerah dataran rendah sangat cocok ditanami kelapa atau padi sawah, sedangkan dataran tinggi cocok untuk sayur mayur? Ini adalah pernyataan-pernyataan geosfer yang selalu kita temui. Dan ini yang menjadi dasar bahwa geografi harus punya konsep yang jelas untuk mengeneralisasi geosfer ini menjadi konsep-konsep geografi yang bisa dipelajari. Agar dapat memahami geografi diperlukan konsep-konsep dasar mengenai geografi sendiri. Artinya, memahami pengertian istilah-istilah yang umum digunakan oleh geografi sebagai disiplin ilmu. Jadi maksudnya adalah bahwa diperlukan satu kesatuan pemikiran tentang istilah-istilah yang ada di geografi secara umum, sehingga geografi menjadi ilmu yang mudah untuk dipelajari. Konsep merupakan suatu hal yang abstrak berkenaan dengan gejala nyata tentang geografi untuk mengungkapkan beberapa gejala, faktor, atau masalah, sehingga setiap kata mengandung arti tersendiri. Saya ulangi, konsep merupakan suatu hal yang abstrak berkenaan dengan gejala nyata tentang geografi untuk mengungkapkan beberapa gejala, faktor, atau masalah, sehingga setiap kata mengandung arti tersendiri. Lanjut. Pemahaman geografi dimulai dari hal yang konkret secara bertahap akan menuju kepada hal yang abstrak. Ya. Saya ulangi, pemahaman geografi dimulai dari hal yang konkret secara bertahap akan menuju kepada hal yang abstrak. Contohnya adalah dalam memahami atmosfer dan mempelajari cuaca.
Cuaca itu bagian dari atmosfer, yaitu kondisi keadaan sesuatu tempat berdasarkan unsur-unsur meteorologi. Jadi ada cuaca, ada iklim. Yang kita lihat harian itu namanya cuaca. Yang pertama adalah kita harus mengenal unsur-unsur cuaca. Salah satunya adalah hujan. Hujan adalah fenomena cuaca yang sering diidentikan dengan iklim. Ya, kita sebut sebagai musim hujan lah. Iklimnya lagi hujan nih, lagi banyak angin tuh dan sebagainya. Padahal sebelum terjadinya hujan, tentu terjadi pemanasan oleh sinar matahari yang menimbulkan penguapan. Penguapan membentuk awan. Awan berkondensasi, maka akan menimbulkan hujan. Hujan yang turun di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh angin. Dengan demikian, angin berperan penting dalam menjatuhkan hujan. Jadi kalau ada suatu wilayah banyak awan, diperkirakan hujan, kelembapannya tinggi, tiba-tiba angin lewat, maka boleh jadi tidak jadi hujan. Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa konsep, yaitu hujan, penguapan, awan, kondensasi, dan angin. Ini konkret, ada. Nah, setelah itu kita akan bicara abstrak. Apa abstraknya? Bagian-bagian tadi yang merupakan konsep-konsep tersebut itu di-generate menjadi hal yang penting yang disebut sebagai konsep dasar. Nah, kejadian-kejadian itu harus dijelaskan menjadi lebih rinci, menjadi satuan-satuan yang bisa menjadi lebih umum. Dalam kurung, generalisasi penting untuk menentukan kejadian-kejadian atau fenomena geosfer yang ada. Itu dinamakan sebagai konsep dasar geografi. Jadi kondisi-kondisi yang banyak itu harus bisa menjadi sebuah konsep. Konsep apa, konsep asal, konsep apa. Sehingga nanti setelah digabungkan kita makin menjelas geografi itu apa. Banyak para ahli yang memberikan konsep tentang geografi sehingga perlu dibentuk konsep dasar ya bagi perkembangan geografi di Indonesia. Beberapa ahli mengatakan konsepnya ada 4, ada 8, ada 10 dan sebagainya. Tetapi berdasarkan Semindar Lokakarya ahli geografi tahun 88 dihasilkan 10 konsep esensial geografi, yaitu konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, konsep aglomerasi, konsep perbedaan wilayah atau diferensiasi area, konsep nilai kegunaan, konsep interaksi dan interferensi, dan konsep keterkaitan keruan. 10 konsep ini yang dipelajari di sekolah-sekolah di Indonesia. Jadi kita hanya mengacu kepada 10 konsep ini ya berdasarkan Semindar dan Lokakarya ahli geografi tahun 88. Berikut konsep-konsep esensial geografi dan penjelasannya. Yang pertama, konsep lokasi. Kalau kita bicara lokasi, itu bicara adalah suatu tempat atau posisi di permukaan bumi. Kadang kita bicara kepada teman kita, kamu di mana? Lokasi kamu di mana? Atau datang ya ke hari ulang tahun saya yang akan diadakan di penunjukan nama jalan, penunjukan nama wilayah, itu adalah bicara lokasi. Persoalannya adalah lokasi itu bisa menjadi mutlak kalau menggunakan pola yang disetujui sama semua. Artinya baik orang yang menggunakan bahasa Indonesia, orang yang menggunakan bahasa Inggris, kalau bicara penggunaan yang absolut atau mutlak karena menggunakan kriteria yang sama. Apa itu? Yaitu bicara tentang lintang dan bujur. Jadi kalau kita mau bicara secara mutlak, secara absolut posisi kita, maka gunakan lintang dan bujur. Saya ulangi, gunakan lintang dan bujur. Dan ternyata aplikasi dari posisi lokasi absolut lintang bujur itu dipakai banget di masa sekarang. Bayangkan ketika Anda nanti harus menggunakan ojek online, bicaranya nanti pasti
pertemuan lintang dan bujur berubah menjadi nama jalan, lokasi dan sebagainya. Intinya adalah lokasi absolut. Yang kedua, lokasi relatif. Di pembicaraan masyarakat umum yang keluar itu lokasi relatif. Contoh, di mana sekolah kamu? Itu di wilayah Tebet. Di mana sekolah kamu? Dekat Bulungan. Kalimat Bulungan, kalimat Tebet itu hanya menyatakan sesuatu berdasarkan kondisi dan situasi wilayahnya. Sampai ada kata-kata mengatakan begini, di mana rumah kamu? Di Tebet. Nah, kalau pakai konsep relatif, orang menuju lokasi ke sana tidak akan sampai. Kenapa? Tebet luas, Bulungan luas, gitu loh. Jadi konsep relatif itu lebih generate, lebih umum, hanya untuk menunjukkan kondisi dan situasi daerah. Contoh, kalau di lokasi absolut Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur dan 140 bujur timur sampai dengan 6 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan, itu mutlak. Di muka bumi orang bisa melihat, orang Amerika bisa tahu. Tapi kalau relasi relatif, itu seperti kondisi geografis. Contoh, Indonesia terletak di antara dua samudera, dua benua, serta dilalui oleh dua jalur pegunungan dunia. Terletak di antara dua samudera, dua benua, bukan hanya Indonesia, gitu loh. Tapi ketika disebutkan ya samudranya adalah India, benuanya adalah Asia Australia, itu menjadi lebih jelas, tapi tetap relatif. Kenapa? Tidak menunjukkan satu titik. Seperti itu. Ya. Berikutnya adalah konsep jarak. Adalah ruang sela panjang atau jauh antara dua benda atau tempat. Jadi kalau kita bicara rumah kamu jauh tidak, rumah kamu di mana, jauh nggak dari sini. Nah sebenarnya jarak asli adalah ketika dua benda mempunyai ruang sela. Ya, dua benda mempunyai ruang sela. Contoh, jarak Jakarta Bandung 130 km itu jarak, sementara Jakarta Bogor 55 km. Tapi kadang-kadang kita juga bicara jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut itu jarak lurus, ya biasanya di peta. Ya kalau kita bicara jarak absolut itu jarak lurus antara dua tempat. Jarak absolut itu dimanfaatkan untuk, jangan kaget, kalau Anda naik komuter lain itu ada harga yang flat, ada 25 km pertama, 25 km kedua dan sebagainya. Termasuk kalau Anda menggunakan jasa ojek online, itu ada jarak yang sekian 12.000 dan sekian sebagainya. Nah jarak itu berubah menjadi zonasi absolut itu, karena jaraknya adalah jarak garis lurus. Jadi kalau Anda dari Manggarai ke Tebet itu kenanya Rp8.000. Tapi kalau Anda ke Slamet Riyadi itu kalau dibuat zonasi sama dengan Semanggi 8 Jakarta, maka akan Rp8.000 juga. Kalau Anda ke arah Pasar Rumput itu sama, nah jarak yang sama, jarak absolut, tapi dibuat menjadi pemanfaatan zonasi di berupa lingkaran, jarak yang sama. Itu aplikasi dari jarak absolut. Jarak relatif adalah jarak perjalanan atau pergerakan suatu yang menggunakan moda transportasi misalnya dengan kondisi kenyataan di lapangan. Kalau kita bicara waktu tempuh, maka sebenarnya ini juga bicara jarak. Tapi kita kan juga memanfaatkan sesuatu. Apakah jarak tempuh itu karena berjalan kaki atau jarak tempuhnya menggunakan kendaraan. Nah, pada posisi sekarang ini saya bicaranya jarak relatif menggunakan moda. Contoh, kalau tadi Anda menggunakan komuter lain, kereta api dengan harga fix, ya harga tetap, itu memanfaatkan pemanfaatan zonasi jarak absolut. Tapi kalau Anda menggunakan taksi, maka di taksi itu selain nanti bergerak berdasarkan kilometer bergerak, juga dia bicara macet. Karena bayangkan kalau taksi tiba-tiba tidak menggunakan kemacetan, itu di jalan bergerak harga sekian, itu akan rugi operatornya. Makanya di taksi itu ada kilometer, juga ada waktu yang berjalan. Tetapi kalau Anda menggunakan
mohon maaf, aplikasi moda angkutan online, baik itu motor ataupun mobil, itu menggunakan zonasi. Soal nanti dia mau pakai kemanapun, ya harga sudah di awal gitu. Jelas ya, harga sudah di awal. Tapi kalau harganya di belakang itu relatif. Berikutnya, sama halnya ketika Anda punya teman jalan, izin sama bapaknya mau kemana, mau ke Ancol Pak, maka Anda pasti menggunakan jarak relatif. Ngapain tuh berlama-lama nyampainya, pulangnya lebih lama lagi. Kenapa? Jaraknya diputar-putarin seperti itu ya. Tapi kalau jarak absolut, tiba-tiba teman Anda kecelakaan, Anda buru-buru gitu loh, mencari jalan secepat-cepatnya. Tapi ingat, tetap ikuti aturan lalu lintas. Berikutnya, konsep keterjangkauan. Hubungan atau interaksi antar tempat dapat dicapai baik dengan menggunakan transportasi umum, tradisional, jalan kaki atau waktu tempuh, serta termasuk kendala menuju suatu tempat. Misalnya, keterjangkauan Jakarta dengan Biak itu menggunakan pesawat, itu jenis modanya. Bandung Jakarta kereta api. Jadi dapat dijangkau dengan apa? Yang kedua, daerah A penghasil beras, daerah B penghasil sandang. Kedua daerah ini berinteraksi. Apabila tidak ada transportasi, tidak akan ada interaksi. Ini keterjangkauan. Berikutnya adalah suatu daerah tidak akan berkembang apabila tidak dijangkau oleh sarana transportasi. Benar, transportasi baik itu moda ataupun jalan itu adalah sarana untuk transportasi, maka nggak kejadian apa-apa, maka tidak akan menjangkau tempat itu. Berikutnya, bantuan untuk bencana alam yang gagal sampai ke lokasi karena jalan rusak akibat tanah longsor juga konsep keterjangkauan. Saya ulangi, konsep keterjangkauan itu hubungan atau interaksi antar tempat dapat dicapai baik dengan menggunakan transportasi umum, tradisional, jalan kaki atau waktu tempuh yang dibicarakan, termasuk kendala menuju tempat itu. Ya, jadi ada 4 macam yang saya contohkan. Berikutnya konsep pola. Pola itu berkaitan dengan susunan, bentuk, persebaran fenomena dalam ruang muka bumi akibat interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam. Fenomena yang dipelajari adalah fenomena alami dan fenomena sosial. Fenomena alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, curah hujan. Sedangkan fenomena sosial, misalnya persebaran penduduk, mata pencarian, pemukiman, dan lain-lain. Contoh, pola aliran sungai terkait dengan jenis batuan dan struktur geologi. Jadi nanti sungai itu ada macam-macam. Nah, ada sungai yang dendritik, ada sungai trelis dan sebagainya. Tergantung dari jenis batuan strukturnya. Yang kedua, pola pemukiman terkait dengan sungai, jalan, bentuk lahan, dan sebagainya. Coba kita lihat. Pemukiman itu punya pola kalau di jalan. Kalau kamu ke Kalimantan, maka pemukimannya di sepanjang sungai. Ya. Kalau di kota-kota besar di Jakarta, Pulau Jawa, maka sepanjang jalan di kiri kanannya itu ada perumahan. Ya, terutama di perkotaan. Tapi di mendekati desa, maka perumahannya menjadi tidak berpola, jadi sudah mulai berkurang pembentukan polanya. Juga tergantung dari bentuk lahan. Kalau lahannya datar, maka berpola pemukimannya memusat. Tapi kalau polanya bentuk lahannya bergelombang, curam, pola pemukimannya tidak akan berkumpul tapi menyebar. Termasuk kalau ada hewan buas. Berikutnya adalah bentuk morfologi. Bentuk permukaan bumi sebagai akibat proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia itu morfologi. Morfologi itu perwujudan bentuk dataran muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah seperti erosi, pengendapan, atau sedimentasi. Melihat peristiwa tersebut, ada wilayah yang berbentuk seperti pulau, ada yang membentuk pegunungan, ada yang membentuk dataran, lereng, lembah, dan mungkin juga dataran aluvial, dataran berdasarkan jenis tanahnya, dataran tanah subur, dataran tanah laterit, dataran tanah aluvial, dan sebagainya. Contohnya adalah bentuk lahan
akan terkait dengan erosi dan pengendapan penggunaan lahan, ketebalan lapis tanah, ketersediaan air, dan sebagainya. Itu morfologi. Morfologi dataran adalah perwujudan wilayah yang biasanya digunakan manusia sebagai tempat pemukiman untuk usaha pertanian dan perekonomian. Berikutnya, penduduk terpusat pada daerah lembah sungai besar dan tanah datar yang subur, atau wilayah pegunungan dengan lereng terjal sangat jarang digunakan sebagai pemukiman. Contoh, kalau soalnya nanti berbunyi kebun teh tumbuh di wilayah pegunungan, hanya kalimat seperti itu. Pegunungan itu adalah bagian dari morfologi. Saya ulangi ya, kalau cuma mengatakan bahwa kebun teh cocok di daerah dataran tinggi atau pegunungan, itu bicara konsep morfologi. Termasuk juga persawahan adanya dataran rendah. Bicara dataran rendah, bicara pegunungan, itu adalah konsep morfologi. Tidak bicara kesuburan, lain soal, itu bukan kesuburan, bukan termasuk morfologi. Berikutnya konsep aglomerasi. Aglomerasi adalah pemusatan atau kecenderungan persebaran penduduk yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit, bersifat menguntungkan karena kesamaan gejala atau faktor umum yang menguntungkan. Ya, saya ulangi, aglomerasi suatu pemusatan adalah kecenderungan persebaran penduduk yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan bersifat menguntungkan karena kesamaan gejala atau faktor-faktor umum yang menguntungkan. Pengelompokan penduduk atau aktivitasnya di suatu daerah. Contoh, penduduk di perkotaan cenderung tinggal secara mengelompok pada tingkat sosial yang sejenis, seperti pemukiman elit, pemukiman khusus pedagang, komplek perumahan, pegawai negeri, pemukiman kumuh. Termasuk itu yang dalam satu wilayah, contoh kampung Ambon, kampung Melayu, itu termasuk dalam aglomerasi. Kenapa? Karena orang-orang yang punya kesamaan dan dia lebih untung dengan kelompoknya bersama itu, maka dia akan membentuk suatu konsep namanya aglomerasi. Berikutnya kawasan industri, kawasan segitiga emas, Sijori, bahkan Jabodetabek dalam konteks yang lebih besar. Berikutnya adalah konsep perbedaan wilayah. Wilayah pada hakikatnya adalah suatu perpaduan antara berbagai unsur, baik unsur lingkungan alam ataupun kehidupan. Hasil perbuatan ini akan menghasilkan ciri khas bagi suatu daerah atau region. Suatu wilayah kaitannya dengan wilayah lain. Wilayah di permukaan bumi memiliki perbedaan nilai yang terdapat di dalamnya. Pada bagian konsep perbedaan wilayah, kita bicara wilayah A dan wilayah B. Saya ulangi, wilayah A dan wilayah B, sehingga soalnya biasanya itu kalau ada dua wilayah yang berbeda. Saya ulangi, ada dua wilayah yang berbeda membicarakan suatu hal. Contoh, di pegunungan tinggi atau di pegunungan atau dataran tinggi ada kebun teh, tapi di pantai ada pohon kelapa. Itu dua wilayah yang berbeda, satu pegunungan, satu wilayah pantai. Jadi kalau tidak ada pembandingnya, itu bukan perbedaan wilayah, tapi morfologi yang tadi, yang awal. Jelas ya? Yang awal. Oke, lanjut. Konsep nilai guna. Nilai kegunaan suatu fenomena di muka bumi bersifat relatif. Artinya, nilai kegunaan itu tidak sama, tergantung dari kebutuhan penduduk yang bersangkutan. Misalnya, tapi saya ingatkan dulu, nilai guna itu biasanya sebuah objek, benda, tempat, atau apapun. Contoh, daerah sejuk di pegunungan yang jauh dari kebisingan seperti puncak banyak dijadikan tempat peristirahatan dan rekreasi. Itu nilai guna. Kenapa? Karena pegunungan menghasilkan daerah sejuk. Fungsinya nilai gunanya adalah daerah yang jadi sejuk. Itu. Yang kedua, lahan pertanian yang subur sangat bernilai bagi petani. Jadi lahan pertanian itu bernilai. Buat siapa? Itu loh. Nah, pada berikutnya bagian C, ini saya membandingkan. Sepeda di Jogja amat bermanfaat. Harus ada pembandingnya. Karena sepeda itu bisa bermanfaat di semua tempat. Tetapi jika dibandingkan, sepeda di Jogja amat bermanfaat,
dibandingkan seperti di Dieng. Iya, kenapa? Karena Jogja itu kotanya kecil. Yang kedua, datar. Tapi kalau di Dieng lebih kecil, wilayahnya bergelombang, bahkan itu pegunungan tinggi, wilayah pegunungan. Anda cuma sekali naik turun dari gunung, naiknya susah gitu loh, seperti itu. Lanjut ya. Konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi adalah kegiatan saling memengaruhi daya, objek, atau tempat yang satu dengan tempat lainnya. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber daya alam dan kebutuhan yang tidak terlalu sama dengan tempat lain. Perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya hubungan timbal balik dalam bentuk arus barang dan jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain-lain. Atau dengan kata lain, adanya interaksi dan interdependensi antar wilayah. Jadi, adanya interaksi itu karena kebutuhan yang saling membutuhkan, maka mereka saling melakukan interaksi. Bisa itu berupa arus barang, jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain-lain. Contoh, pergerakan penduduk berupa sirkulasi, komuter lalu-alik, dan migrasi. Itu berbeda-beda. Itu arus, ya, bentuk arus orang manusia ya, karena pagi hari orang Bogor, Depok bergerak ke Jakarta, tapi sorenya nanti mereka kembali. Tetapi pada saat orang Bogor ke Jakarta, tentunya ada juga orang Jakarta yang ke arah Depok dan Bogor untuk bersekolah, untuk mencari makan di wilayah Bogor. Pokoknya ada satu hal yang mereka saling interaksi dan interdependensi, termasuk sayur mayur, keuangan, jasa, dan sebagainya. Berikutnya pergerakan barang sandang dari kota ke desa, pangan dari desa ke kota. Ini interaksi dan interdependensi. Berikutnya pergerakan berita seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya. Itu juga merupakan interaksi. Kita perlu tahu ada apa kejadian. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah konsep keterkaitan keruangan. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau ada yang saling keterkaitan antar wilayah. Jadi kalau yang tadi kita bicara kebutuhan karena saling membutuhkan, kalau ini keterkaitan. Misalnya ada wilayah lain membutuhkan, wilayah lain lebih tidak butuh, dan sebagainya. Keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan adalah derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat atau ruang. Fenomena ini maksud adalah fenomena alam dan fenomena kehidupan sosial. Contoh, keterkaitan antara tingkat erosi dengan kesuburan tanah. Itu keterkaitan. Semakin besar tinggi erosi, maka tanah semakin berkurang. Jadi wilayah subur itu nyaman, maka banyak ditempati orang. Itu adalah semua konsep esensial geografi. Berikutnya adalah kita lihat contoh soal. Jika bisa menjawabnya kamu keren ya. Jika belum, silakan kembali ke bagian pertama PPT ini. Semoga berhasil. Ini contoh pertama. Pada saat musim hujan dan bulan purnama, bagian utara kota Semarang seringkali terendam banjir. Termasuk konsep yang mana? Yang kedua, bentuk muka bumi yang sekarang kita jumpai, ada daratan, gunung, pegunungan, dan mengarai, adalah hasil pembentukan tenaga endogen dan eksogen. Konsep geografi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah berikutnya. Di daerah yang mudah mendapatkan air, penduduk cenderung menyebar, sedangkan di Pulau Kalimantan, penduduk tinggal di sepanjang sungai dengan memanfaatkan sungai sebagai lalu lintas. Berikutnya, daerah X di daerah pantai menjual ikan laut ke daerah Y, sedangkan daerah Y sebagai penghasil pangan menjual beras ke daerah X. Konsep geografi yang berkaitan dengan tersebut adalah bisa ketebak ini. Dataran rendah mempunyai suhu lebih tinggi daripada pegunungan. Oleh karena itu, kelapa, padi, coklat, dan tembakau dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Konsep geografi yang berkaitan dengan hal itu adalah Pak Seno, pengusaha dari Jakarta, memiliki lahan 2 hektar di kawasan Puncak yang dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Sedangkan Pak Dadang memiliki lahan 1 hektar di samping tanah Pak Seno yang ditanami dengan palawija untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berikutnya adalah
Alam pegunungan menjadi tempat favorit bagi pecinta alam. Panorama yang indah menjadi alam pegunungan sebagai pilihan utama untuk menyalurkan hobinya. Konsep geografi yang sesuai dengan kasus di atas adalah berikutnya. Pembangunan pabrik gula perlu memperhatikan keberadaan perkebunan tebu agar dapat menekan biaya produksi dan kelangsungan industri tersebut. Konsep geografi yang berkaitan dengan tersebut adalah di daerah perkotaan terdapat penggunaan lahan secara khusus seperti pusat perdagangan, kawasan industri, permukiman kelas elit, kawasan kumuh, dan kawasan hijau. Konsep geografi yang berkaitan dengan hal itu adalah atau Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara, 11 lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur, serta diapit oleh benua Asia, benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Konsep geografi yang berkaitan dengan tersebut adalah perkampungan suku Baduy di provinsi Banten terletak di daerah pegunungan sehingga untuk mencapai hanya dapat dengan berjalan kaki. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah pola pemukiman di sepanjang sungai jalan raya cenderung memanjang mengikuti sungai dan jalan raya, sedangkan pemukiman di daerah rendah cenderung mengelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lagi-lagi ulangi, latihan sehingga semua menjadi jelas. Terima kasih. Demikian dari saya, Wang Sajaya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.